warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam kesempatan kali ini, materi berpikir matematika, kami akan membahas tentang proses berpikir kritis. Sebelumnya, perkenalkan pemateri kami yang terdiri dari saya sendiri, Raden Melisa Suci Soleha, sebagai moderator dan pemateri pertama, Khofifah Indriani sebagai pemateri kedua, dan Titis Tulis sebagai pemateri ketiga. Sebelum kita beranjak ke materi, saya akan menjabarkan beberapa tujuan dari pembahasan kali ini. Yang pertama, mengetahui pengertian proses berpikir kritis. Yang kedua, mengetahui tentang kerangka proses berpikir matematik secara kritis. Dan yang ketiga, mengetahui tentang ilustrasi proses berpikir matematik secara kritis. Nah, di sini kita memiliki 3 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian berpikir kritis yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu kerangka proses berpikir matematik secara kritis yang akan disampaikan oleh Khofifah Indriani. Dan yang ketiga yaitu ilustrasi proses berpikir matematik secara kritis yang akan disampaikan oleh Titis Tulis. Nah, kita beranjak pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian berpikir kritis. Kami mengambil 3 pendapat para ahli. Satu yaitu pendapat dari Stephen 1991. Stephen mendefinisikan berpikir kritis adalah sebagai berpikir dengan benar untuk memperoleh pengetahuan relevan dan reliable. Berpikir kritis merupakan berpikir menggunakan penalaran, berpikir reflektif, bertanggung jawab, dan expert dalam berpikir. Kemudian pendapat yang kedua yaitu dari Krulik dan Rudnick 1993. Mereka mendefinisikan berpikir kritis adalah mengelompokkan, mengorganisasi, mengingat, dan menganalisis informasi yang diperlukan, menguji, menghubungkan, dan mengevaluasi semua aspek dari situasi masalah. Nah, kemudian pendapat yang ketiga ada dari Ennis 1996, halaman 1-2. Ennis mendefinisikan berpikir kritis adalah sebagai proses berpikir dengan tujuan untuk membuat keputusan-keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai apa yang akan diyakini dan apa yang akan dilakukan. Nah, dari ketiga pendapat tadi, dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah, yaitu memahami dan merumuskan masalah, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperlukan dan dapat dipercaya, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis secara logis, mengambil kesimpulan secara hati-hati, melakukan evaluasi dan memutuskan sesuatu yang akan diyakini atau sesuatu yang akan dilakukan, serta memperkirakan konsekuensi yang mungkin terjadi. Secara singkat, berpikir kritis ini adalah cara berpikir seseorang untuk mencari kebenaran terhadap informasi atau untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, cara seseorang berpikir kritis itu biasanya selalu menggunakan logika dan selalu memahami permasalahan atau informasi yang mereka dapat. Kemudian mereka akan melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasilnya. Nah, kemudian barulah mereka akan dapat mengambil keputusan atau tindakan setelah mereka menganalisis. Itulah pengertian dari berpikir kritis. Nah, kemudian kita beranjak ke pembahasan yang kedua, yaitu kerangka proses berpikir matematik secara kritis, yang akan disampaikan oleh Khofifah Indriani. Kepada Khofifah Indriani, dipersilakan. Untuk materi kedua, akan saya jelaskan mengenai kerangka proses berpikir matematik secara kritis. Nah, selanjutnya adalah menurut Ennis pada tahun 1996,
mengatakan bahwa indikator berpikir kritis yang diturunkan dari aktivitas kritis ialah yang pertama, seseorang mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan. Nah, seseorang juga mampu mengungkap fakta yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya yang ketiga, mampu memilih argumen logis, relevan, dan akurat. Yang keempat adalah mampu mendeteksi bias berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir adalah mampu menentukan akibat dari suatu pernyataan yang diambil sebagai suatu keputusan. Selanjutnya, indikator-indikator berpikir kritis tersebut disinkronkan dengan langkah-langkah penyelesaian masalah menurut Polya dalam buku Rasiman pada tahun 2007, yaitu yang pertama, memahami masalah. Dalam memahami masalah, seseorang ini dapat mengidentifikasi fakta-fakta yang diberikan dengan jelas dan logis, dan juga dapat merumuskan pokok-pokok permasalahan dengan cermat. Yang kedua, rencana penyelesaian. Di dalam rencana penyelesaian ini dapat memilih langkah-langkah dan memilih konsep serta aturannya. Untuk proses yang ketiga yaitu pelaksanaan perencanaan. Di dalam pelaksanaan perencanaan ini, pemilihan metode dan teorema yang pernah diketahui dan dilakukan dengan tepat dan dengan pertimbangan yang logis. Dan proses yang terakhir adalah memeriksa kembali. Dalam memeriksa kembali ini, kita mengevaluasi argumen yang relevan dalam penyelesaian suatu masalah dengan teliti. Kemudian kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu yang ketiga, ilustrasi proses berpikir matematik secara kritis yang akan disampaikan oleh titis tulis. Kepada titis tulis, dipersilakan. Nah, baiklah, sekarang kita ke materi yang selanjutnya, yaitu materi ketiga atau terakhir, tentang ilustrasi proses berpikir matematik secara kritis. Nah, ilustrasi ini diambil dari salah satu jurnal penelitian yang meneliti tentang proses berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Di sini bisa dilihat langsung di tabel ya. Nah, jadi penelitian ini itu menggunakan pemecahan Polya atau langkah-langkah pemecahan masalah Polya. Yang ada 4 langkah, yaitu memahami masalah, merencanakan ide penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan juga memeriksa kembali jawaban. Nah, dari beberapa siswa yang dijadikan sampel, peneliti mengkategorikan menjadi 4, yaitu ada TBK 0, TBK 1, TBK 2, dan TBK 3. TBK di sini kepanjangannya yaitu tingkatan berpikir kritis. Nah, dari TBK 0, langkah pertama, siswa tidak mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan dan tidak mampu mengungkapkan fakta yang ada. Kemudian langkah 2, siswa tidak mampu menentukan teorema yang digunakan dan siswa tidak dapat mendeteksi bias. Kemudian langkah 3, siswa tidak mampu mengerjakan soal sesuai rencana awal dan tidak mampu mengungkapkan argumen dengan jelas. Nah, yang terakhir, siswa tidak mampu memeriksa kembali jawaban, tidak mampu menggunakan cara lain, dan tidak mampu menarik kesimpulan. Nah, jadi di TBK 0 ini, langkah-langkah pemecahan Polya belum sepenuhnya dilaksanakan atau belum mampu melaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pemecahan Polya. Jadi TBK 0 ini adalah siswa-siswa yang belum dapat atau belum mampu berpikir kritis. Kemudian TBK 1. TBK 1 ini langkah pertama, siswa mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan dan siswa mampu mengungkapkan fakta yang ada. Langkah kedua, siswa mampu menentukan teorema yang digunakan teorema yang digunakan dan siswa tidak mampu mendeteksi bias. Kemudian langkah ketiga, siswa mampu mengerjakan soal sesuai rencana awal, akan tetapi tidak mampu mengungkapkan argumen dengan jelas. Kemudian langkah terakhir, siswa tidak mampu memeriksa kembali jawaban, tidak mampu menggunakan cara lain, dan tidak mampu menarik kesimpulan.
Nah, jadi TBK 1 ini merupakan siswa-siswa yang selangkah lebih maju dalam berpikir kritis, yaitu langkah pertama sudah diselesaikan dengan tepat atau dengan baik, sesuai dengan langkah yang ada di pemecahan polia. Kemudian langkah kedua ini sudah bisa, akan tetapi belum sepenuhnya. Begitupun dengan langkah yang ketiga, sudah bisa akan tetapi belum sepenuhnya. Kemudian langkah 4-nya di sini siswa belum mampu atau siswa belum bisa menerapkan langkah keempat ini untuk TBK 1. Nah, untuk TBK 2, langkah pertama, siswa mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan dan siswa mampu mengungkapkan fakta yang ada. Langkah yang kedua, siswa mampu menentukan teorema yang digunakan dan siswa mampu mendeteksi bias. Kemudian langkah yang ketiga, siswa mampu mengerjakan soal sesuai rencana awal, akan tetapi siswa kurang mampu mengungkapkan argumen dengan jelas. Yang terakhir, siswa tidak mampu memeriksa kembali jawaban, akan tetapi siswa mampu menggunakan cara lain, dan siswa kurang mampu menarik kesimpulan. Nah, TBK 2 ini selangkah lebih maju dari TBK yang pertama, di mana langkah pertama sudah dapat diaplikasikan, kemudian langkah kedua juga sudah dapat diaplikasikan, akan tetapi di langkah ketiga dan keempat ini masih menemui kendala, yaitu belum sepenuhnya diaplikasikan. Kemudian yang terakhir ada TBK 3. Nah, TBK 3 ini langkah pertama, siswa mampu merumuskan pokok-pokok permasalahan dan siswa mampu mengungkapkan fakta yang ada. Kemudian langkah kedua, siswa mampu menentukan teorema yang digunakan, serta siswa mampu mendeteksi bias. Kemudian langkah yang ketiga, siswa mampu mengerjakan soal sesuai rencana awal, dan siswa mampu mengungkapkan argumen dengan jelas. Dan langkah terakhir, siswa mampu memeriksa kembali jawaban, mampu menggunakan cara lain, dan mampu menarik kesimpulan. Nah, TBK 3 ini diibaratkan atau merupakan sekumpulan siswa yang sudah bisa menerapkan proses berpikir kritis dengan menggunakan langkah pemecahan polia. Karena setiap langkahnya sudah dapat diaplikasikan dengan baik. Baiklah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materi dan menjelaskan secara detail. Semoga apa yang tadi dijelaskan oleh kami dapat bermanfaat untuk kita semua, dan kami mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.